Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah 5 penghalang memimpin dengan keteladanan. Menang atau kalah, saudara, di dalam kitab Wahyu kita diharuskan menjadi seorang pemenang. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, kita akan didudukan dengan bersama-sama 12 rasul. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membicarakan tentang menang atau kalah bagi seorang gembala sidang, pemimpin gereja, atau aktivis gereja, ya. Bagaimana memimpin dengan 5 penghalang memimpin dengan keteladanan. Yang pertama adalah status quo melawan visioner, saudara. Di dalam kitab Markus 12 ayat 20, Markus 12 ayat 29 ayat 31, ya. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan Allahmu dengan segenap, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hukum ini adalah hukum yang universal, berlaku bagi seluruh dunia, ya. Jadi kita harus mengumandangkan hukum ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, saudara, ya. Kita akan membagi 2 bagian. Yang pertama adalah status quo. Status quo artinya mempertahankan keadaan sekarang, tidak mau berubah, saudara, ya. Tidak akan mengadakan satu perubahan nasib. Jadi berdiam diri, menunggu, saudara, ya. Akhirnya dia mempunyai satu filosofi, tidak punya prinsip, tidak tegas, dan ya terserah kamu. Nah, tipe-tipe pemimpin semacam ini, saudara, tidak akan berkembang, tidak akan maju, karena dia mempertahankan keadaan sekarang, tidak mau berubah, ya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah tipe visioner, kemampuan melihat ke depan melebihi penglihatan orang lain dan memiliki kompetensi dan karakter serta dapat membangkitkan semangat para anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi, saudara, ya. Jadi seorang pemimpin harus punya visi, saudara, ya. Jadi sebelum orang lain memiliki visi, Anda harus duluan, saudara, ya, melebihi dari orang lain. Itu yang disebut visioner, ya. Dia mempunyai satu prinsip, dia memiliki ketegasan, dan dia punya jelas tujuannya, yaitu target oriented, ya. Khususnya kepada gembala sidang, ya, mempunyai satu target oriented pertumbuhan jemaatnya, ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek 1 tahun, kira-kira targetnya berapa? 100 jemaat. Jangka menengah 2,5 tahun, targetnya biasanya berapa multiplikasi, saudara, ya. 200 jemaat, target 5 tahun, targetnya berapa? 400 jemaat, saudara, ya. Itu harus ditentukan mulai dari sekarang. Itu yang disebut orang visioner. Apabila Anda tidak menentukan target oriented itu, Anda masih berada di dalam status quo, ya, yang mempertahankan keadaan sekarang, tidak mau berubah. Kedua, mengasihi Tuhan. Yang pertama itu internal dan yang kedua eksternal. Yang internal ini bangun pagi jam 5, ya. Terus setelah itu kita berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan, berolahraga, lari pagi, dan makan pagi, dan ke kantor jam 7.45, dan HP on time dinyalakan jam 8 sore, supaya membangun komunikasi dengan sesama manusia, sesama gembala, dan sesama atasannya, saudara, ya. Karena ini hal yang harus dikerjakan rutin, saudara, ya. Andai kata Anda masih status quo, ya, mungkin bangun terlambat sampai jam 10, berubahlah, saudara, ya, karena ini hidupan disiplin yang real, yang membuat Anda disiplin, yang membuat Anda akan mengadakan satu kemajuan, saudara. Karena ini pada umumnya orang-orang yang normal, yang hidup normal ini, kekristenan dibangun dengan bangun pagi-pagi mulai jam 5 pagi, saudara, ya. Yang kedua, mengasihi Tuhan secara eksternal, mewartakan berita perdamaian antara Tuhan dengan manusia, saudara,
Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Ya. Memberitahukan kabar perdamaian, ya, mungkin ke penjara, saudara, ya. Kasih tahu bahwa Anda mempunyai pelanggaran dosa, bisa diampuni, ya, bisa dimaafkan, bisa ditebus dosa Anda. Dengan catatan Anda harus berdamai dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa, sehingga dosa saudara diampuni dan menjadi manusia baru. Inilah visi utama, saudara, ya, untuk mewartakan berita perdamaian antara manusia dengan Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa, ya, diturunkan dari sorga, turun ke bumi untuk menyelamatkan jiwa manusia, yaitu berita perdamaian, ya, antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama, saudara. Mengasihi sesama ini yang pertama terdiri dari kasih status quo, ya. Kasih status quo ini yang paling rendah. Saya tahu saya tidak mau berbuat jahat, dan saya tahu saya tidak akan memberi kepada orang lain, saudara. Ya. Jadi walaupun ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, Anda tetap menolaknya, tidak mau memberi bantuan. Itu yang disebut status quo. Ya. Tidak berubah, berdiam diri, saudara. Ya. Ini kurang baik. Yang kedua adalah kasih memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, atau disebut humanisme. Itu boleh-boleh saja memberikan sembako, memberikan obat kepada orang sakit, memberikan kepada siapa saja yang sedang betul-betul membutuhkan pertolongan, ya. Karena ini adalah kasih yang bersifat empati, kasih yang segera memberikan pertolongan, ya, kepada sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongannya. Naik lagi ke satu level lagi tingkat, yaitu kasih yang mewartakan keselamatan jiwa, saudara, ya. Bahwa di dunia ini nanti pada akhir kehidupan kita ini akan ada penghakiman, saudara. Barang siapa yang tidak percaya Tuhan maka akan dihukum melalui masuk neraka, dan barang siapa percaya kepada Tuhan dia akan beroleh hidup yang selamat, yaitu masuk dalam kerajaan sorga, hidup sampai kekekalan selama-lamanya. Ya, itulah, saudara, yang disebut mengasihi sesama manusia, ya. Kompromi dosa dan integriti. Yang kedua, ya, orang yang bersih tangannya dan murni hidupnya, yang tidak mengerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah pada dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, saudara. Ya. Jadi Anda tidak tinggal pilih saja, saudara, ya, kompromi dosa atau membangun satu integritas. Ya. Jangan sekali-kali dengan kompromi dosa, saudara, ya. Pergaulan yang buruk akan mengakibatkan orang-orang baik menjadi buruk, saudara. Ya. Jadi dengan tegas saja apabila ada dosa yang ingin menawarkan kepada saudara, ya, berupa kejahatan, berupa penipuan, ya, berupa segala macam yang sifatnya itu kejahatan, itu Anda langsung tolak, saudara. Ya. Di luar itu juga ada satu dosa, saudara, yang disebut hamartia. Di dalam bahasa Yunaninya itu hamartia artinya melenceng dari sasaran, saudara. Ya. Jadi kalau orang Yunani memanah satu busur kepada bunderan lalu melenceng, maka menyebutnya dia hamartia. Kalau orang Indonesia sebut, waduh, meleset itu. Jadi dosa itu bukan sekedar hanya meleset kepada dosa penipuan atau kejahatan, tapi dosa tidak melakukan kehendak Tuhan juga itu dosa. Ya. Jadi ada berdiam diri, Anda tahu bahwa itu berbuat baik tapi Anda tidak melakukannya, itu adalah satu perbuatan dosa. Oleh karena itu, saudara, cobalah kita bangkitkan kita dengan semangat integritas. Ya. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memihak kepada kebenaran dan menolak dosa. Inilah satu keteladanan, saudara, yang disebut kebiasaan-kebiasaan. Ya. Jadi seseorang itu memiliki integritas dimulai dari satu mindset. Dari mindset ini akhirnya dia melahirkan satu kebiasaan
mental, dan dari kebiasaan mental ini yang terus-menerus diperbuat akhirnya melahirkan satu karakter, saudara. Dan dari karakter inilah saudara akan menentukan takdir Anda, akan menentukan nasib Anda, saudara. Ya, sepanjang sejarah saudara karakternya baik, nama saudara harum, maka saudara akan dihormati orang dan di-hire beberapa orang. Ya, jadi landasan utama dari hidup ini adalah integritas, kebenaran, menjaga nama baik. Yang ketiga adalah tidak setia dan upah setia mengikut Yesus. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan aku duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku, saudara. Ya. Itulah saudara. Ya. Jadi kita harus setia. Menurut penelitian saudara di dalam buku Finishing Wells di Amerika, itu dari 800 pahlawan-pahlawan Kristiani di dalam kitab Perjanjian Lama hanya 12% yang bertahan, saudara. Sehingga dia setia, ya. Jadi artinya itu yang lainnya itu pada berguguran satu persatu, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia tidak memikirkan bahwa di masa akhirnya itu, saudara, nanti akan kedatangan, ya, kerajaan 1000 tahun atau rapture, Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan memilih kedudukan, kita akan ditingkatkan di level mana, saudara. Ya. Kalau di dalam dunia sekuler kita lihat, ya, pertama dari masyarakat, kedua RT, ketiga RW, keempat lurah, kelima camat, keenam para bupati, ketujuh para gubernur, kedelapan para menteri, ke-9 presiden. Ya. Demikian juga di dalam kita dunia rohani, saudara. Ya. Yang pertama adalah kita mulai dari seluruh jemaat dalam gereja, akhirnya naik lagi para gembala sidang, para penginjil, para pengajar, para nabi, para rasul, dan Tuhan Yesus. Ya. Posisikanlah diri Anda untuk mencapai satu target level, ya, dengan setia mengiring Yesus Kristus sampai kedatangan yang kedua kalinya. Yang ketiga adalah tanggapan dan iman. Ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, saudara. Untuk mengejar satu visi, saudara, itu adalah dilakukan dengan iman, saudara. Dan iman itu harus dikerjakan dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Ingat, saudara, iman kita berfokus kepada firman Tuhan, ya, berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang memberikan satu jaminan, ya, bahwa di atas batu karang ini akan aku bangun jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya, saudara. Itulah janji Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengejar terus visi itu sehingga jadi, sehingga terlaksana, saudara, sehingga terwujud. Ya. Mungkin dengan keuangan kita tidak sanggup, ya, tetapi hanya dengan iman kepada Tuhan, ya, yakin bahwa segala sesuatu mustahil bagi dunia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat beberapa contoh, saudara, pembangunan gereja dimulai dari nol, bahkan minus, ya, tapi bertumbuh berkembang karena jemaatnya dan gembala sidangnya bersatu, ya, saling memberi, saling mendukung pertumbuhan gereja itu, sehingga terjadi walaupun tersiok-siok jalannya, walaupun cukup lama jalannya, tetapi akhirnya terjadi juga. Ya. Yang keempat adalah trauma dan tanggung jawab. Demikianlah setiap orang di antara kita yang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi kisah-kisah yang lama, saudara, ya, kita sebut trauma, keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Kita harus lupakan, saudara. Inilah yang menghambat karir saudara, karena saudara
sering memikirkan hal-hal yang dulu terjadi, yang dulu sudah, lupakan saja, saudara. Ya, karena itu sudah tidak berguna lagi, saudara. Buat apa kita pikirkan masa lalu yang kita sudah pernah ketipu orang, masa lalu yang kita sudah pernah dijahati orang, masa lalu yang sudah pernah kita difitnah orang, masa lalu yang kita pernah sudah dibenci orang, itu sudah kita lupakan saja. Ya, anggap saja itu berlalu. Tinggal kita memikirkan masa depan seperti di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, saudara. Ya. Bayangkan, saudara, luar biasa ini. Rasul Paulus berkata, masa kenang-kenangan yang dulu padahal dia seorang serdadu tentara Romawi yang mempunyai kedudukan yang tinggi, saudara. Tapi akhirnya dia lupakan, saudara. Ya. Masa kelam yang lalu dilupakan, ya. Dia ingin mengabdi sepenuhnya kepada Kristus karena dia telah dimenangkan oleh Kristus dan akhirnya dia menjadi orang lahir baru. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus, makanya kita akhiri dari khotbah ini supaya Anda harus pertama mempunyai visi, yang kedua Anda menghilangkan trauma, yang ketiga Anda berintegriti, yang keempat Anda bertanggung jawab, dan yang kelima Anda mendapat upah di sorga. Dari kelima hal ini apabila Anda jalankan dengan konsisten, maka saya yakin Anda akan mengalami pertumbuhan gereja, khususnya gembala sidang yang signifikan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.